Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq dengan NIM 2311545 kelas F02. Jadi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan. Mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan dan bagaimana menurut Anda tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Jadi menurut saya sendiri, kepemimpinan di dunia mahasiswa itu sangatlah penting karena menjadi pondasi bagi pembentukan karakter dan pola pikir. Di dalam kampus kita juga akan belajar bagaimana caranya untuk berkomunikasi, bagaimana caranya untuk berorganisasi, dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Terkadang kita juga akan belajar bagaimana caranya untuk mengambil keputusan. Tentunya kemampuan-kemampuan tersebut nantinya akan menjadi bekal yang sangat penting ketika kita masuk ke dalam dunia kerja. Karena mahasiswa yang terbiasa untuk memimpin biasanya akan lebih percaya diri, sehingga dapat mengembangkan jaringan dan kesempatan yang lebih baik. Jelaskan menurut Anda siapa pemimpin yang paling mempengaruhi hidup Anda dan berikan alasannya. Bagi saya sendiri, pemimpin yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, beliau adalah Bapak B.J. Habibie. Alasannya adalah karena dedikasi beliau yang sangat tinggi demi kemajuan bangsa. Beliau juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan keahlian yang tinggi, serta beliau memiliki pandangan yang jauh ke depan, baik dalam teknologi maupun dalam pembangunan bangsa. Tidak hanya itu, meski beliau itu orangnya sangat jenius, beliau tetaplah rendah hati, ramah, dan dekat dengan masyarakat. Itu yang membuat saya berpikir bahwa ternyata ilmu dan jabatan harus disertai dengan sikap yang baik. Analogi bahwa pemimpin selalu terlihat, setiap tindakan menjadi contoh. Bagaimana menurut Anda dan jelaskan dengan landasan teori kepemimpinan. Saya sendiri sangat setuju dengan analogi bahwa pemimpin itu selalu terlihat. Artinya bahwa setiap tindakan pemimpin bisa saja menjadi contoh bagi orang lain. Dalam teori kepemimpinan, khususnya dalam transformational leadership, pemimpin menginspirasi melalui tindakan. Ada juga behavioral leadership yang menekankan bahwa perilaku pemimpin menentukan bagaimana kualitas kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu tidak hanya berbicara, tetapi juga sebagai role model melalui sikap dan keputusannya sehari-hari. Jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan, trait, transformasional, self-fund, dan situasional. Yang pertama adalah trait teori. Jadi trait teori itu berpendapat bahwa pemimpin memiliki sifat bawaan tertentu. Sebagai contohnya itu seperti karismanya, kepercayaan dirinya, dan juga keberaniannya. Sebagai contoh di sini yang saya masukkan adalah beliau IR Soekarno. Terus yang kedua adalah transformational leadership, yaitu pemimpin yang memberikan inspirasi dan juga membawa perubahan yang besar. Sebagai contoh di sini yang saya masukkan beliau adalah Nelson Mandela. Terus yang ketiga adalah servant leadership, yaitu pemimpin yang berfokus pada pelayanan dan juga empati. Sebagai contoh yang saya masukkan di sini, beliau adalah Mahatma Gandhi. Lalu yang terakhir adalah situational leadership. Situational leadership menekankan bahwa pemimpin harus menyesuaikan dengan situasi dan juga tingkat kesiapan tim. Sebagai contoh yang saya masukkan di sini, beliau adalah Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Dalam kepemimpinan, mahasiswa mengenali tiga peran utama mereka, yaitu sebagai leader, follower, dan influencer. Jelaskan masing-masing peran. Tentunya sebagai mahasiswa kita mengenali tiga peran utama yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah sebagai leader. Jadi peran kita sebagai leader adalah untuk mengarahkan, memberi keputusan, dan juga untuk menjadi contoh yang baik bagi mereka. Yang kedua adalah sebagai follower atau anggota. Jadi sebagai anggota, peran kita adalah untuk mendukung, memberikan ide, dan juga menjalankan tugas dengan baik. Yang terakhir adalah sebagai influencer. Sebagai influencer, peran kita adalah sebagai agen perubahan yang mempengaruhi lingkungan secara positif. Tentunya ketiga peran tersebut saling melengkapi dan ketiga peran tersebut sangatlah penting.
Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah kepemimpinan tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan sebuah proses belajar yang dimulai sejak kita menjadi mahasiswa. Dengan kita memahami peran, memahami teori, dan juga teladan memimpin, kita dapat mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan yang lebih baik. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.